Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firayuda dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 22620001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Simak penjelasan berikut ini. Pemerintah memegang peran krusial dalam sistem ekonomi Indonesia. Peran pemerintah meliputi berbagai aspek, mulai dari regulasi dan pengawasan, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan. Tujuan utama pemerintah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam analisis ini, saya akan mengulas peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti kebijakan makroekonomi, regulasi, dan kebijakan industri, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Faktor yang pertama, kebijakan makroekonomi. Salah satu peran pemerintah yang penting dalam sistem ekonomi Indonesia adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan makroekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen yang utama digunakan pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang sehat. Poin yang pertama, dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengatur pengeluaran dan penerimaan negara termasuk pengaturan anggaran, pajak, dan subsidi. Kebijakan anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Pengaturan pajak dan subsidi juga merupakan alat yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan memperbaiki distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter. Pemerintah berperan dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mempengaruhi suku bunga. Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang melalui kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dan pengaturan likuiditas perbankan. Upaya ini bertujuan untuk memelihara daya beli masyarakat, menstabilkan harga-harga, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam hal stabilitas mata keuangan, pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Bank sentral berperan dalam inversi pasar valuta asing untuk mengatur nilai tukar dan menghindari fluktuasi yang berlebihan. Stabilitas mata uang penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi. Pemerintah menggunakan kebijakan makroekonomi untuk mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merusak kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemerintah menggunakan instrumen seperti kebijakan suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, dan kebijakan harga untuk mengendalikan inflasi. Kemudian, stimulus ekonomi. Dalam situasi ketika perekonomian mengalami perlambatan atau krisis, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk memberikan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi biasanya berupa peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, pengaturan untung dan defisit. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur utang negara dan defisit anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang negara tetap berada pada tingkat yang terkelola, baik agar tidak memberikan beban berlebih pada perekonomian.
Pemerintah juga harus mengendalikan defisit anggaran agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan berkelanjutan keuangan negara. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan industri. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi sektor industri di Indonesia. Regulasi dan kebijakan industri mencangkup berbagai aspek seperti izin usaha, standar kualitas, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan ekonomi sangat penting dalam menjaga keadilan, efisiensi, stabilitas sistem ekonomi Indonesia. Beberapa peran utama pemerintah dalam regulasi dan pengawasan ekonomi meliputi yang pertama, membuat dan menegakkan regulasi. Pemerintah memiliki tugas untuk membuat dan menegakkan regulasi yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi. Regulasi tersebut mencangkup izin usaha, persaingan usaha, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hak-hak konsumen, dan banyak lagi. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas serta melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, melindungi konsumen. Pemerintah berperan dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk penipuan, produk yang tidak aman, atau praktik monopoli. Pemerintah menegakkan standar kualitas, labelisasi, dan regulasi perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mengawasi persaingan usaha. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi persaingan usaha untuk mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi, serta pemerintah melalui lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU bertugas untuk memantau dan menindak tindakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas keuangan. Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas sektor keuangan agar terhindar dari krisis yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Pemerintah melalui Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi dan mengatur bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan kestabilan sistem keuangan. Kemudian yang kelima, regulasi lingkungan dan sosial. Pemerintah juga berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Pemerintah menetapkan regulasi terkait perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, pemulihan lahan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur kegiatan yang mempengaruhi masyarakat secara sosial seperti pengaturan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan imigrasi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia. Infrastruktur yang baik dan berkualitas merupakan fondasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing negara. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi Indonesia. Pertama, perencanaan dan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melakukan analisis kebutuhan infrastruktur jangka panjang dan merumuskan rencana pembangunan nasional serta daerah. Proses perencanaan ini melibatkan identifikasi proyek-proyek strategis yang akan dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pembiayaan dan investasi. Pemerintah berperan dalam memastikan
tersedianya sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat menggunakan anggaran negara, pinjaman luar negeri, investasi swasta, dan kemitraan publik swasta atau PPP untuk membiayai proyek infrastruktur. Pemerintah juga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, konstruksi dan pengelolaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan konstruksi infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat melibatkan perusahaan konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan proyek infrastruktur. Setelah itu, pembangunan selesai, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara infrastruktur agar tetap beroperasi dengan baik. Kemudian yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Pengawasan ini meliputi pemantauan proyek-proyek, penegakan standar kualitas, serta pengendalian terhadap biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja infrastruktur yang telah dibangun untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, konektivitas dan aksesibilitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi lainnya yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil atau terisolasi dengan pusat ekonomi. Dengan meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas, perdagangan dan mobilitas barang dan jasa dapat berjalan dengan lebih lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia. Melalui kebijakan dan program-program yang dirancang secara khusus, pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar, dan melindungi kelompok rentan dari resiko sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pertama, program pemberian bantuan sosial. Pemerintah melaksanakan program pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau rentan secara ekonomi. Program ini meliputi bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi energi, dan program jaminan sosial seperti JKN dan jaminan sosial tenaga kerja atau JAM-Sostek. Bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meringankan beban ekonomi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur sosial. Pemerintah berperan dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur sosial seperti jaringan air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur sosial yang memadai membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang berada dalam kemiskinan. Pemerintah menyediakan program pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang kurang terampil atau mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang keempat, penguatan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah berupaya untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program-program pengembangan ekonomi inklusif. Ini meliputi program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, akses ke pasar dan modal, serta dukungan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian yang terakhir,
pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu peran penting pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan individu serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. Pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas guru, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, pendidikan tinggi dan riset. Pemerintah berperan dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang berkualitas. Pemerintah memberikan dukungan keuangan dan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan industri dunia, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui akreditasi dan evaluasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penelitian dan pengembangan serta inovasi sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja. Ini meliputi program pelatihan vokasional dan teknis, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan yang diperlukan dan merancang program pelatihan yang relevan. Kemudian yang terakhir, program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program seperti pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta akses ke pembiayaan dan pasar. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, akses ke pasar, dan pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha mereka sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Wirayuda pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.